Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf kendala teknis seperti yang tadi Bapak sampaikan di grup WA bahwa tadi sebetulnya terjadwal pukul 8 tetapi kita sedikit mundur karena laptop Bapak ada kendala minta update. Ini begini salah satu kendala yang kita hadapi ketika kita pembelajaran dengan model daring atau jarak jauh. Sebelum kita mulai, peserta sudah banyak yang hadir. Saya minta untuk memulai pertemuan pagi hari ini agar apa yang kita lakukan tercatat sebagai sebuah ibadah. Saya minta Mas Ketua Kelas, Mas Saiful, silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya persilahkan Mas Saiful untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Saiful. Ya, sama-sama Pak. Pada pertemuan kali ini, saya itu punya sedikit cerita. Jadi tadi malam itu saya melihat YouTube seperti kalian. Di musim seperti ini kita menjadi sering untuk memegang gawai atau alat elektronik. Sehingga video-video yang dihadirkan terutama pada YouTube itu ternyata tidak semuanya bernuansa hiburan. Ada juga yang hiburan, tetapi di sana juga ada nilai-nilai yang dapat kita ambil hikmahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, nanti di kolom komentar ada link Google Form untuk absensi atau presensi kehadiran. Nanti diisi sekaligus kalian menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Bisa diterima ya, bisa dipahami ya. Sabar. Tampilkan videonya, sekaligus kalian menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Bentar. Link Google Form sudah Bapak kirimkan pada kolom obrolan. Selanjutnya kalian saksikan sambil mengisi video, mengisi daftar hadir yang Bapak tampilkan. Dibaca, ternyata bodoh amat itu adalah enggak takut menghadapi masalah. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, bukan amat bodoh. Judul yang sangat catchy dan provokatif. Baru dicetak dalam waktu setengah tahun, sudah dicetak ulang 5 kali. Jadi membuat saya jadi penasaran, apa sih isi bukunya? Apa sih yang dimaksud dengan seni bodoh amat? Ternyata bodoh amat itu adalah perasaan nyaman kalau menjadi berbeda. Karena memang pada dasarnya setiap orang berbeda dan tidak semua orang istimewa. Saya cari lagi istilah yang lain. Ternyata bodoh amat itu adalah enggak takut menghadapi masalah. Jadi setiap ada masalah dihadapi dan diselesaikan supaya tidak menjadi bertumpuk. Nah, menurut Mark Manson, si penulis buku ini, masalah adalah variabel yang konstan dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau hidup sehat, jadi kita ingin nge-gym. Masalahnya timbul, kita harus bayar iuran. Kemudian kita harus bangun pagi-pagi sekali supaya bisa sampai di tempat gym tepat waktu. Kemudian kita juga harus mandi dan ganti baju supaya nggak bikin asam orang sekantor, ya kan? Kalau contoh yang tadi terlalu ringan, saya akan coba carikan contoh yang lebih berat, yang lebih dalam. Nah, ini dia, William James namanya. Lahir dari keluarga kaya, James pada masa kecilnya mengalami kebutaan temporer. Dia bahkan juga mengalami kejang urat punggung yang menyebabkannya tidak bisa duduk
atau berjalan tegak selama berhari-hari. Berkat koneksi ayahnya, James kemudian diterima di Fakultas Kedokteran di Harvard University. Tapi ia lebih merasa sebagai pasien daripada calon dokter. Ia juga merasa dikecewakan, merasa tidak disayang oleh keluarga. Dan diam-diam dia keluar dari Harvard. Kemudian mengikuti ekspedisi ke hutan hujan Amazon. Dan dia berhasil melakukannya. Tapi kemudian di tengah hutan tersebut ia mengalami lagi kejang urat punggung, bahkan terkena cacar air. Sehingga akhirnya ditinggalkan oleh anggota ekspedisi lainnya. Ajaibnya James berhasil pulang ke rumahnya, usianya sudah 30, bertemu dengan ayahnya yang marah dan kecewa luar biasa. Dan ia sendiri juga frustasi, bahkan pernah terpikir untuk bunuh diri. James kemudian membaca sebuah buku dan ia bertekad bahwa dalam 1 tahun ke depan ia akan 100% bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bodoh amat kalau dia harus menghadapi kegagalan. Pada akhirnya dunia mengenal William James sebagai bapak psikologi Amerika. Dia seorang filsuf, juga seorang cendekia, mengajar di Harvard, bahkan berkeliling Amerika dan Eropa untuk mengajarkan tentang ilmu kejiwaan. Tindakan kita atau reaksi kita, kata Marx, itu seringkali dipengaruhi oleh perasaan kita. Kita kecewa, lalu kita merasa kecewa di atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah di atas rasa salah itu sendiri. Kita kemudian marah-marah gara-gara amarah kita sendiri. Itu semuanya menghasilkan perasaan yang negatif kan? Dan itu jadi kayak lingkaran setan. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Sekali kamu merasa terpuruk, maka dalam hitungan menit kamu akan dibombardir dengan foto-foto yang menunjukkan betapa orang sedang berbahagia, betapa orang-orang sedang menikmati kehidupannya. Marx mengatakan bahwa yang namanya kesalahan atau kegagalan adalah bentuk lampau atau past tense. Sedangkan yang namanya tanggung jawab adalah bentuk sekarang atau present tense. Hal itulah yang disadari oleh William James sehingga dia berhasil membuat orang tuanya bangga dan bahagia, begitu juga dirinya sendiri. Buku ini asik banget dibaca. Seolah-olah si Mark yang menulis buku ini bercerita langsung di depan kita dan membuat saya jadi nggak berhenti membacanya. Mark juga melengkapinya dengan contoh-contoh yang asik dari dunia musik, termasuk juga pengalaman pribadinya diselingkuhi oleh pacarnya. Wow. Itu membuat Mark jadi frustasi, menyalahkan diri sendiri, juga menyalahkan orang lain. Nah, menurut saya, Mark Manson sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang namanya bodoh amat itu enggak ada. Kita semua mempedulikan sesuatu. Pertanyaannya, kita memilih untuk mempedulikan apa? Disitulah Mark mengajak pikiran saya bertamasya. Sudah videonya ya, dapat disaksikan semuanya? Bisa, Pak. Bisa. Saya ke Mas Widi monitor, Mas Widi. Ini Mas Widi menghilang ini. Halo Mas Widi. Sehat Mas? Diaktifkan mikrofonnya. Benar, Pak. Benar, Pak. Sudah pernah melihat buku tersebut belum? Buku Seni untuk Bersikap Bodoh Amat itu sebetulnya ada juga di perpustakaan SMA Negeri 1 Palembang. Sudah pernah melihat belum? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Menurut kamu kira-kira yang tadi dibacakan dalam video itu termasuk jenis apa, Mas? Apa sih ya? Lupa, Pak. Yang lain ada yang bisa membantu tidak? Kira-kira video tadi termasuk jenis apa? Jenis apa? Unggulan. Anissa? Unggulan buku ya. Jadi sebuah ulasan yang menampilkan unggulan sebuah buku.
sebetulnya apa yang tadi pada video itu nanti akan selaras dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu materi resensi buku. Kenapa Bapak tampilkan buku tadi, video tadi? Sebetulnya untuk menyamakan persepsi kita bahwa selama ini banyak Bapak temukan anak-anakku ini masih banyak yang menyamakan antara kegiatan meresensi buku itu dengan kegiatan merangkum buku. Itu adalah dua hal yang sebetulnya berbeda. Betul ada kegiatan membuat rangkuman atau sinapsis dalam sebuah resensi, tetapi resensi tidak serta-merta hanya membuat rangkuman saja, dan tidak satu buku harus dirangkum keseluruhan isinya ditampilkan dalam sebuah resensi. Resensi itu hanya poin-poin yang menurut kita nggak penting, tulis di sinapsis, setelah itu ada keunggulan, kelemahan, dan identitas dari si buku yang kita review. Sama seperti video tadi. Video tadi sebetulnya adalah bagian dari resensi yang dibacakan. Seiring dengan perkembangan zaman, kita pasti akan lebih tertarik untuk melihat sesuatu yang berbentuk audio visual seperti video tadi. Beda dengan kita hanya membaca. Kalau kita hanya membaca, kita hanya memanfaatkan indera penglihatan kita. Tapi kalau audio visual, kita dapat menyaksikan sekaligus mendengarnya. Begitu ya, dapat dipahami? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, video tadi juga sebetulnya memiliki nilai-nilai yang menurut Bapak amat sangat baik untuk kita adaptasi. Bahwa dalam hidup, kita itu bukan bersikap bodoh amat dalam arti yang sebenarnya, tetapi kita itu harus memiliki skala prioritas. Kalau kita tidak memiliki skala prioritas, nanti kita akan dikejar-kejar oleh pekerjaan, tugas, dan hal-hal lain yang justru akan membebani hidup kita. Tetapi ketika kalian, apalagi di situasi pandemi seperti ini, pintar-pintarlah kalian itu memprioritaskan, membuat skala prioritas, mana-mana yang harus saya kerjakan duluan, mana pula hal-hal yang perlu untuk dikesampingkan terlebih dahulu. Hal tersebut akan membantu kalian sehingga kalian bisa menjalani pola hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Begitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi resensi seperti yang tadi Bapak sampaikan. Materi resensi memiliki beberapa indikator pencapaian kompetensi ataupun tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk materi resensi ini, Bapak ingin kalian untuk dapat membedakan sistematika dari beberapa resensi yang nanti Bapak akan coba hadirkan. Sehingga kalian tidak akan berpatokan hanya pada satu buah bentuk sistematika resensi, tapi memiliki beberapa pemahaman tentang resensi. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint berisi materi tentang resensi. Sebelum kita ke sistematika, kita harus mengetahui dulu, kita harus samakan dulu persepsi kita tentang apa itu definisi dari resensi. Kenapa seperti itu? Supaya nanti kita tidak ada miskonsepsi atau perbedaan konsep dalam kita mempelajari resensi. Bentar, Bapak bukakan dulu untuk PPT resensinya. Sudah keluarkah? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Silahkan persiapkan alat tulisnya. Nanti apa yang Bapak sampaikan, poin-poin yang penting bisa kalian catat. Untuk rekan-rekan nanti juga dapat mempelajari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini pada LMS. Pada LMS sudah lengkap sebetulnya. Jadi kalian dapat menyaksikan ulang apa yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, kita akan ke bagian definisi dari sebuah resensi. Definisi dari sebuah resensi akan kita buka dengan sebuah pertanyaan, apa sebetulnya akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah definisi dari resensi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui resensi, kita juga harus betul-betul memahaminya dengan kita membedakannya dengan isai dan kritik. Karena resensi, isai, kritik itu sama-sama kegiatan mengulas atau mereview buku. Tetapi
ada perbedaan di antara ketiganya. Setelah kita paham satu konsep tentang definisi resensi, baru kita akan menuju ke sistematika dari resensi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Resensi. Bapak ambilkan sebuah contoh resensi. Sebetulnya resensi ini Bapak yakin kalian sering melihatnya pada tabloid ataupun surat kabar yang mungkin pernah kalian beli atau mungkin di rumah kalian berlangganan untuk surat kabar. Pasti di beberapa halaman akan ditemukan resensi. Di sini adalah contoh resensi. Resensi dari buku yang berjudul Misteri Patung Garam. Jika kita lihat pada resensi ini, judul dari sebuah resensi itu harus diambil yang menarik, dan judulnya itu bukan dari judul bukunya. Di sini judul bukunya Misteri Patung Garam. Judul yang diambil Hidup Tenang dengan Mendekati Tuhan. Jadi nanti jangan juga kalian ketika membuat sebuah resensi dituliskan judulnya itu adalah judul bukunya. Tetapi kalian pilih redaksi yang menarik, yang relevan dengan bukunya, tetapi bukan judul buku dituliskan secara asli pada bagian judul. Selanjutnya, kita akan ke definisi dari resensi. Secara etimologi, resensi itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Inggris. Dari bahasa Latin recensio, recenser, dan revider. Dan dari bahasa Inggris, review. Memiliki makna mengulas kembali atau melihat kembali. Jadi sebuah resensi itu adalah kegiatan mengulas kembali atau melihat kembali apa yang telah kita baca ketika kita berbicara resensi buku. Yang selanjutnya kita akan melihat beberapa definisi resensi dari beberapa ahli. Ada 3 ahli yang Bapak coba tampilkan pada PowerPoint. Ada definisi resensi menurut Ramli, menurut Panuti Sujiman, dan menurut Saryono. Saya ingin mencoba ke anak-anakku sekalian. Terlihat ya apa yang Bapak tampilkan ya? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba saya ingin ke yang perempuan. Yang perempuan saya ingin ke Mbak Zahra, monitor Mbak Zahra. Iya, Pak. Coba bacakan definisi resensi menurut yang pertama, menurut Ramli. Coba. Ramli 2003 menjelaskan resensi sebagai perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang buku tersebut. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Ya, jadi, menurut Ramli ini, bahwa ketika kita melakukan kegiatan resensi, berarti kita tidak akan lepas dari kegiatan menilai kelebihan dan kekurangan dari buku. Menuliskan kelebihan dan kekurangan dari buku. Tetapi tidak hanya itu, kita juga membuat bagaimana isi dari buku yang kita resensi ini dapat diketahui oleh pembaca resensi kita. Romli juga mengatakan bahwa sebuah resensi itu biasanya dimunculkan pada surat kabar ataupun majalah. Yang kedua ada menurut Panuti Sujiman. Menurut Panuti Sujiman, saya minta tolong kepada yang laki-laki nih, yang laki-laki. Mas Yoga, Mas Dalang, yuk Mas Yoga Pamula. Monitor Mas Yoga. Ya, Pak. Ya, coba Mas, kameranya diaktifkan, bacakan yang kedua, Mas. Yang kedua terbaca, Mas. Dapat dibaca ya. Hitam, Pak, layarnya, Pak. Layarnya hitam, Pak. Layarnya hitam, Pak. Layarnya hitam ya. Iya. Nah, Sudah? sudah, Pak. Ya, coba Mas Yoga. Panuti Sujiman 1984 menyatakan resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Ya, cukup. Terima kasih Mas Yoga.
Apa yang disampaikan oleh Panuti Sujiman ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Panuti juga menyatakan hal yang sama, bahwa sebuah resensi itu ada kegiatan melakukan penilaian. Ada pula kegiatan menuliskan isi dari buku ataupun karya tulis, dalam hal ini Panuti Sujiman menyebutkan. Yang terakhir, yang ketiga ada menurut Saryono. Menurut Saryono, pada tahun 97 menerangkan bahwa isi resensi adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya sebuah buku. Tulisan tersebut didukung dengan ilustrasi buku yang diresensi, baik berupa foto buku ataupun fotokopi dari sampul buku. Saryono di sini membuat sebuah tambahan, yaitu ketika kita membuat resensi, alangkah baiknya kita berikan ilustrasi. Ilustrasi yang dimaksud dapat berupa kita menampilkan sampul buku yang kita resensi. Itu tadi 3 definisi dari resensi menurut para ahli. Selanjutnya Bapak di sini ada sebuah slide bertuliskan simpulan. Simpulan yang Bapak harapkan adalah bagaimana resensi menurut kalian secara pribadi. Coba nanti disusun definisi resensi menurut kalian. Definisi resensi menurut kalian. Dengan kalimat sendiri, tidak usah mengacu kepada kata-kata yang digunakan oleh para ahli. Dengan bahasa sendiri yang mudah kalian pahami. Begitu ya, dapat dipahami? Bisa, Iya, Pak. Bisa ya. Nah, sambil menyusun definisi resensi menurut kalian, Bapak lanjutkan ke materi yang berikutnya. Selanjutnya kita akan ke bagian membedakan antara resensi, kritik, dan isai. Jadi ketika resensi, Bapak tuliskan sebagai suatu penilaian terhadap sebuah karya disertai rekomendasi untuk khalayak umum. Jadi resensi itu ada penilaiannya, betul tadi seperti yang dikatakan ahli, dan juga disertai rekomendasi untuk khalayak umum. Sedangkan kritik di sini didefinisikan sebagai suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik buruknya sebuah karya. Ketika resensi itu hanya penilaian keunggulan kelemahan, sedangkan kritik itu lebih mendalam, yaitu pada bagian baik buruknya sebuah karya. Dan yang ketiga, isai. Isai juga sebuah review, sebuah bagian mengulas, kegiatan mengulas. Isai didefinisikan sebagai suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilainya. Jadi ketika isai itu subjektivitas dari si penulis itu lebih diangkat. Pendapat dari si penulis itu lebih diangkat menurut asumsi pribadinya. Beda dengan resensi. Resensi itu karena untuk khalayak umum, ketika kita menulis resensi kita harus bersifat objektif. Kita mencoba sebagai khalayak umum karena apa yang kita tuliskan juga nanti akan direkomendasikan kepada khalayak umum. Itu bedanya resensi, kritik, dan isai. Selanjutnya kita ke sistematika dari resensi. Seperti yang tadi kita lihat pada video di awal pembelajaran, itu juga bagian review yang dapat dikategorikan sebagai sebuah resensi. Hanya dalam video tadi tentu beberapa urutan tidak sesuai dengan apa yang Bapak tuliskan pada slide PowerPoint. Kenapa seperti itu? Karena memang tadi adalah bentuk pengembangan, bentuk inovasi dari resensi. Sistematika resensi secara umum itu dimulai dari yang pertama ada judul. Judul itu jangan serta-merta menuliskan judul buku, tetapi judul yang menggambarkan isi resensi kalian terhadap buku tersebut. Redaksi dari si judul itu harus dibuat menarik. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita meresensi sebuah buku, alangkah baiknya ketika kita menyusun judul, ada orang melihat judul yang kita susun, orang itu akan tertarik untuk membaca resensi yang kita buat. Yang kedua itu ada
identitas buku yang diresensi. Identitas itu seperti yang tadi juga ada pada dalam video, dari mulai siapa penerbitnya, jumlah halamannya, dan seterusnya. Yang ketiga ada pendahuluan, memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang buku, dan lain-lain. Yang keempat, inti atau resensi, ini yang biasanya disamakan dengan sinapsis, tetapi untuk resensi Bapak tekankan, bukan sinapsis ini berisi rangkuman keseluruhan isi buku, tetapi cukup kalian tuliskan poin-poin yang menurut kalian menarik. Keunggulan dan kekurangan. Setiap buku pasti memiliki keunggulan, dan setiap buku pasti juga memiliki sebuah kelemahan atau kekurangan. Intinya yang penting dalam menuliskan keunggulan, kekurangan, atau kelemahan dari buku, buatlah yang proporsional, buatlah yang seimbang. Karena kalian ketika menulis nantinya akan dibaca oleh khalayak umum. Yang selanjutnya, kalian buatkan penutup. Penutup di sini bisa berisi rekomendasi kepada calon pembaca dari buku yang kalian resensi. Selesai untuk materi pada pertemuan pertama ini, yaitu sistematika resensi. Walaupun kita mempelajari sistematika resensi, tetapi di awal Bapak jelaskan definisi resensi. Supaya apa? Supaya kalian tidak ada kesalahpahaman dalam memaknai atau mendefinisikan apa itu resensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum, cukup, Pak. Kalau belum, Bapak mencoba yang tadi. Bagaimana definisi dari resensi menurut pendapat kalian secara pribadi atau dengan kalimat yang kalian buat sendiri. Saya mencoba ke siapa ya? Mas Wiji sudah, Mas Saiful sudah. Saya ingin mendengar Mbak Lutfi Azahro. Monitor Mbak Lutfi. Iya, Pak. Iya. Mbak Lutfi di pondok ya. Iya. Mbak Lutfi, coba dari apa yang tadi Bapak sampaikan, tadi Bapak meminta agar anak-anakku sekalian menyusun sebuah resensi dengan redaksi kalimat kalian sendiri. Coba dijelaskan, apa itu resensi menurut kamu, Mbak Lutfi? Resensi yaitu menilai kelebihan atau kekurangan buku, mengkritik, disertai dengan beberapa rekomendasi, baik dengan foto maupun gambar untuk khalayak umum. Ya. Bisa dipahami bahwa ternyata Mbak Lutfi menyampaikan bahwa resensi itu berisi yang pertama, bagaimana menuliskan keunggulan dan kelemahan dari buku yang kalian tuliskan, yang kalian resensi. Dan di sana juga kamu membuat sebuah review, sebuah rangkuman dalam bentuk sinapsis. Yang selanjutnya saya ingin ke yang laki-laki. Yang laki-laki ini ada teman kita dari Papua. Mas Davis, monitor Mas Davis. Halo Mas Davis. Iya, Pak. Mas Davis sedang di mana Mas Davis? Sedang di Papua, Pak. Sedang di Papua. Di Papua ada sinyal ya? Ada. Ada. Coba definisikan secara sederhana, apa itu resensi Mas Davis? Siapa? Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku, dan perkembangannya. Begitu ya. Cukup sederhana, tetapi dapat kita pahami bahwa apa yang disampaikan Mas Davis juga sesuai dengan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Mas Davis. Iya, Pak. Kapan pulang ke Jawa Mas Davis? Nggak tahu juga, Pak. Tunggu tiket aja nih. Oh, Tunggu ada tiket. Hati-hati, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat juga ya. Iya, Pak. Siap. Selanjutnya kita akan membedakan sistematika dari resensi. Nanti pada pembelajaran setelah tatap maya ini berakhir, Bapak sudah menyediakan ada sebuah link, sebuah halaman web yang di sana ada 10 buah contoh dari resensi.
Nanti kalian pilih 2 buah contoh, masing-masing pilih 2 buah contoh dari 10 yang Bapak sediakan pada LMS. Setelah itu bisa kalian diskusikan pada forum obrolan LMS yang sudah Bapak buat, masing-masing isi dari resensi yang sudah kalian pilih. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. cukup nanti mungkin sekitar 5-10 menit lagi dilanjutkan kegiatan pada LMS begitu. Pada pembelajaran kali ini Bapak nanti akan melakukan penilaian. Karena apa? Karena sebetulnya pembelajaran yang kita lakukan ketika melalui Google Meeting seperti ini nanti akan Bapak review kembali pada rekaman pembelajaran yang dilakukan. Alhamdulillah pada hari ini hadir 33 siswa sesuai dengan jumlah kelas kita. Bapak mengapresiasi sekali karena Bapak sendiri menyadari pasti dengan model pembelajaran jarak jauh seperti ini akan banyak sekali kendala teknis yang muncul. Selanjutnya, Bapak ingin menyimpulkan atau merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa pada pagi hari ini kita sudah mempelajari yang pertama adalah definisi resensi dan yang kedua adalah sistematika resensi. Definisi resensi secara sederhana Bapak definisikan sebagai sebuah kegiatan membuat ulasan dari sebuah buku dengan kita menuliskan kelebihan dan kekurangannya secara berimbang, secara proporsional. Diakhiri dengan kegiatan kita memberikan rekomendasi untuk khalayak umum. Yang kedua, sistematika. Sistematika dari sebuah resensi sebetulnya yang paling utama, pertama judul. Judul itu buat dengan redaksi yang menarik. Dan yang kedua, setelah judul, kita menuliskan review ataupun sinapsis. Sinapsis di sini yang menjadi catatan, jangan kalian tuliskan keseluruhan rangkuman isi buku. Cukup pilih poin dari isi buku yang menurut kalian menarik. Dan yang ketiga, kalian tuliskan kelemahan dan keunggulan dari buku yang kalian resensi. Kelebihan dan kelemahan tadi tuliskan secara berimbang, dan yang terakhir, bagian penutup kalian tuliskan rekomendasi untuk khalayak umum. Begitu, itu dua materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama definisi, yang kedua sistematika. Selanjutnya nanti pada kegiatan di LMS, kalian ikuti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, sudah tersedia semua pada form LMS. Bapak harapkan dapat segera diselesaikan sehingga nanti kalian tidak terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Begitu. Jadi waktunya dimanfaatkan agar kalian tidak terbebani oleh tugas yang semakin menumpuk. Jangan suka menunda tugas yang Bapak berikan. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Belum. Cukup ya? Oke. Jika cukup, alhamdulillah kita sudah hampir 40 menit untuk kegiatan tatap maya pada pagi hari ini. Terima kasih. Pesan Bapak satu, tetap jaga protokol kesehatan, jaga pola makan, jaga pola istirahat. Jangan pula kalian bepergian yang terlalu jauh dulu, karena situasi kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Begitu ya? Baik, Pak. Ya, berarti ketika ada kesulitan dapat kalian tanyakan melalui grup WA Bahasa Indonesia sehingga nanti Bapak dapat langsung responnya. Begitu ya? Siap, Pak. Oke. Pertemuan pagi hari ini Bapak cukupkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan kasih, Bang. dapat meninggalkan room Google Meet yang sudah Bapak buat. Baik, Pak. Baik, Selamat Pak. tinggal. Baik, Pak.